Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suraida. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di tema 6 tentang kepemimpinan dan manajemen keputusan. Ada beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu menurut Stephen mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Menurut Richard mengatakan kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Menurut K.R. Terry memberikan definisi leadership of activity of infusing people of the state of to steve willing play for manual objective. Menurut Iki mengatakan pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Di buku Fanny di tahun 2013. Pemimpin dalam kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan ibarat sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Dalam artian keduanya merupakan suatu kesatuan yang saling terikat. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan kepemimpinan tidak bisa diperoleh dengan instan, namun harus dilalui dengan proses dari waktu ke waktu hingga mengkristal dalam sebuah karakteristik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dengan gaya kepemimpinannya dapat menggerakkan laju organisasinya menuju ke arah yang diinginkan. Pemimpin yang baik dapat menselaraskan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasinya dengan menerapkan serta mewujudkan visi dan misi yang dimiliki oleh organisasi melalui pengambilan keputusan yang tepat bagi organisasi. Ciri-ciri kepemimpinan. 1. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. 2. Memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. 3. Mampu menerapkan the right of the right place secara tepat dan baik, menempatkan orang sesuai dengan tempat dan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Nilai-nilai kepemimpinan. 1. Teoretik, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha mencari kebenaran dan mencari pembenaran secara rasional. 2. Ekonomis, yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingan sendiri. 3. Sosial, menaruh belas kasihan pada orang lain, simpati, tidak mementingkan diri sendiri. 4. Politis, berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetensi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya. 5. Religius, selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan kekuatan Sang Pencipta. 6. Sikap bijaksana, sikap ini menyangkut dengan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tidak berat sebelah, namun keputusan yang diambil adalah memikirkan banyak segi dan seimbang. Dan yang terakhir, kesetiakawanan yang tinggi. Nilai kesetiakawanan yang tinggi ini menunjukkan kepemimpinan tersebut memiliki loyalitas tinggi pada sesama rekan kerja, bahkan pada para karyawannya. Pemimpin dan power. Para pemimpin dalam menjalankan dan melaksanakan rencana yang diinginkan menerapkan kekuasaan yang dimiliki dengan tujuan agar tercapai dan berjalannya pekerjaan sesuai dengan rencana. Yang pertama, kekuasaan sah. Kedua, kekuasaan balas jasa. Ketiga, kekuasaan pelaksanaan. Keempat, kekuasaan referen. Kelima, kekuasaan ahli. Kepemimpinan dan perilaku.
memajukan organisasinya, pemimpin dituntut untuk memahami perilaku setiap karyawannya dengan pengaruh kepemimpinannya. Pemimpin dianggap mampu mengarahkan karyawannya berperilaku sesuai dengan konsep manajemen yang diinginkan. Kepemimpinan dalam manajemen pengambilan keputusan itu ada 4. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga leading, yang keempat controlling. Tipe pemimpin dan manajemen pengambilan keputusan. Pertama, tipe paternalistis. Kedua, tipe militaristis. Tiga, tipe otoritatis. 4, tipe laissez-faire. Kelima, tipe populistis. Keenam, pemimpin tipe. Ketujuh, tipe pemimpin demokratis. Hubungan pemimpin dan karyawan dalam perspektif manajemen keputusan. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang lebih mengutamakan orientasi tugas cenderung sangat mengejar target penjualan atau pekerjaan proyek dengan hasil maksimal dan menempatkan para karyawan serta seluruh sumber daya yang dimiliki demi tercapainya target. Pemimpin dengan gaya orientasi pegawai adalah pemimpin yang memiliki pandangan lain, konsep kaderisasi. Konsep ini terlihat dengan cara pemimpin berusaha membesarkan karyawan yang berpotensi dididik dan diberi pelatihan kepemimpinan dengan harapan akan memberi timbal balik bagi kemajuan organisasi serta peningkatan penjualan. Dan pada akhirnya, karyawan diberi kesempatan memimpin organisasi secara legal limit. Gaya orientasi pegawai dianggap lebih demokratis. Solusi dalam menyelesaikan masalah dalam bidang kepemimpinan. Ada beberapa tahap di sini. Yang pertama, membangun dan menghilangkan semangat kemalasan di kalangan para karyawan. Yang kedua, bagi para pemimpin agar selalu upgrade pada ilmu yang dimiliki. Ketiga, pemimpin yang bijaksana adalah yang memiliki jiwa temperamen yang rendah. Keempat, pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kelima, pemimpin yang dipilih adalah yang memiliki jiwa dan semangat tidak mabuk atau terlalu cinta pada kekuasaan. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.